Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam renungan harian HKBP Setia Mekar. Namun sebelum sampai kepada ayat renungan pada hari ini, terlebih dahulu kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, yang kami muliakan dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur padamu atas di pagi hari ini Engkau masih memberkati kami, memberikan kami napas kehidupan. Bapa, sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami setiap harinya. Engkau berkati kami, jagai kami. Firman yang kami dengarkan Tuhan, biarlah itu menjadi pedoman di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, yang menjadi ayat renungan pada kita di hari ini, di tanggal 6 Mei 2025, yaitu tertulis dalam kitab Yesaya, pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-11. Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Pangido siya tadadiho siya Jehovah di Batam, pangido siya banua turu, manang siyan banua gijang sahadi. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan kali ini ingin mengajak kita untuk mengetahui seputar kisah dari Raja Ahaz yang dari Yehuda. Di sini bisa kita lihat ada percakapan antara Nabi Yesaya dan juga Raja Ahaz tersebut. Yang dimana Bapak Ibu, pada saat itu Raja Ahaz di masa pemerintahannya ada banyak problem-problem, ada banyak pertikaian, terlebih ada ancaman dari Aram dan juga Israel. Namun Tuhan tidak tinggal diam dalam persoalan yang dihadapi oleh Raja Ahaz, tetapi Tuhan mengutus Yesaya agar kiranya Ahaz berserah kepada Tuhan dan meminta tanda kepada Tuhan, agar mereka memperoleh keselamatan, memperoleh kemenangan daripada Tuhan. Namun Bapak Ibu, Ahaz di sini tidak memperdulikan yang disampaikan oleh Yesaya, yang disampaikan oleh Tuhan melalui hambanya itu. Tetapi Ahaz di sini justru lebih mementingkan, dia lebih mengedepankan pemikiran dia dan kekuatan dari kemiliteran dia. Dia menolak itu. Dan dari sini bisa kita lihat Bapak Ibu, krisis iman dari Raja Ahaz pada saat itu. Dia hanya mengandalkan pikiran dan kekuatannya, tidak mengandalkan imannya, tidak mengandalkan Tuhan Bapak Ibu. Jadi melalui kisah ini Bapak Ibu ingin dikatakan bagi kita, yaitu yang pertama, Tuhan ingin menguatkan iman umatnya. Tawaran dalam ayat 11 ini menunjukkan bahwa Allah sudah memahami ketakutan Ahaz, dan Allah di sini ingin meneguhkan keyakinannya dan ingin menunjukkan Allah bukan hanya memberi perintah, tetapi juga Allah bisa memberikan penguatan bagi umatnya yang percaya kepada Dia. Bahkan di saat situasi apapun itu yang terancam pun itu Allah dapat menyelamatkan umatnya. Dia tidak hanya memerintah saja. Namun bisa kita lihat Ahaz tidak memperdulikan itu. Dan mari Bapak Ibu, firman Tuhan kali ini ingin mempertanyakan kepada diri kita. Di dalam problema kehidupan ini, di dalam perjalanan kehidupan ini, apakah kita hanya mengandalkan pikiran kekuatan kita saja? Kalau kita mengandalkan hal tersebut berarti kita sama dengan Raja Ahaz. Tetapi kalau kita sebaliknya, kita mengandalkan Tuhan itu di dalam setiap apapun ranah kehidupan kita, permasalahan kehidupan kita, yakinlah Bapak Ibu, bisa kita lihat Tuhan akan menunjukkan tandanya. Mengapa dikatakan dari dalam bumi pun itu, bahkan sampai ke atas? Itu menunjukkan bahwa memang Allah itu memang nyata perbuatannya, kasihnya. Bahkan dia juga responnya itu tidak hanya perkataan saja,
Tidak dipungkiri mau dari bawah sampai atas itu hanyalah sebuah gambaran saja Bapak Ibu, yang dimana Allah dapat melakukan itu semua. Itu yang ingin dikatakan. Mengapa dari dalam dikatakan di sini dari dunia orang mati yang paling bawah sampai yang tertinggi. Artinya Dia yang berkuasa akan semua ini Bapak Ibu. Oleh sebab itu, jangan andalkan pikiranmu, tetapi yakinlah kepada Tuhan. Dia akan memberikan pertolongan bagi kita. Sebab Tuhan sudah memahami batas kemampuan kita. Oleh sebab itu, mari kita terima Dia. Kita andalkan Dia Bapak Ibu di dalam setiap perjalanan hidup kita ini, yang penuh lika-liku, persoalan lika-liku, isak tangis lika-liku, cobaan. Mari kita, dan kita harus yakini Bapak Ibu, Tuhan lebih besar dari politik dan ketakutan kita. Kalau kita lihat di sini, Ahaz ingin menyelamatkan kerajaannya melalui diplomasi dan kekuatan militer, tapi Tuhan menawarkan cara yang lebih tinggi dan ilahi, yaitu dengan percaya dan tenang dalam penyertaannya. Ada itu di Yesaya pasal yang 30 ayat yang ke-15. Jadi jangan pernah andalkan pikiranmu, jangan pernah andalkan kekuatanmu. Karena yang memiliki segala sesuatu ini yang ada di bumi ini adalah Allah yang berkuasa. Tuhan kita itu yang berkuasa, bukan duniawi, bukan yang ada di dunia ini, bukan pikiran kita sebelaka atau kekuatan kita belaka, tetapi Dialah. Oleh sebab itu mari kita berserah kepadanya dan kita minta tolong bantuan daripada Dia, Bapa yang sangat-sangat sayang buat kita, Bapa yang sangat-sangat mengerti situasi kita. Mari cerita kepadanya, mari berdoa kepadanya, meminta penguatan dari Dia. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.